Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya. Kali ini kita akan mereaction Megawati dan sekjennya Hasto. Nah, ini ada pidato terbaru ya dari Megawati beberapa hari yang lalu. Ini bikin gaduh lagi kayaknya ini. Jadi pernyataan-pernyataannya, yaitu mengkritik makan siang gratis dari program Pak Prabowo. Bahkan dia membanggakan presiden pertama, yaitu bapak saya gitu. Dan ini bikin netizen ini nggak nyaman dan banyak reaction ya di kalangan netizen. Bahkan jika Hasto ditangkap, nah ini ada kayak ancaman kepada KPK ya, mau mendatangi KPK-nya. Wah, ini sebenarnya negara ini punya siapa ya? Kenapa kok dari golongannya itu misal tersangkut hukum ya, murni ya, hukum ya, tapi kok dibela malah ya? Gimana nasib hukum di Indonesia kalau seperti itu ya? Dan baru-baru ini juga ada berita yang menarik dari Pak Hasto ini. Apa kira-kira ini? Langsung saja kita simak videonya. Desas-desus perselingkuhan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan seorang perempuan bernama Emiliana Indri yang akrab dipanggil Yola semakin terang benderang. Pada suatu kesempatan, Hasto Kristianto terpergok sedang berduaan dengan Yola. Hasto terlihat senang bisa bertukar cerita yang disambut Yola dengan senyuman hangat. Hasto Kristianto tidak peduli bahwa Yola merupakan istri sah dari kawan baiknya sendiri, yaitu Heru Dewanto. Wah, ini Pak Hasto ini kemarin padahal baru ketemu mantannya Kaisang ya. Ya silakan asumsikan sendiri ya. Kita akan simak video-video selanjutnya ya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan ancaman kepada KPK. Megawati akan turun langsung jika KPK menangkap Jenderal PDIP Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Lantas beginilah respons KPK terkait ancaman Megawati. Dikutip dari siaran langsung Facebook Kompas, respon itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika. Ia mengaku tidak bisa mengomentari lebih lanjut terkait ancaman Megawati. Pasalnya, ia menegaskan penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tessa mengatakan KPK akan menindaklanjuti siapapun yang terbukti melanggar peraturan. Pihaknya menegaskan KPK tidak bisa mengada-ada ketika penyidik melakukan proses penegakan hukum. Sebaliknya, KPK akan bertindak jika memiliki kecukupan alat bukti. Sementara sebelumnya Megawati mengancam KPK saat pidato dalam acara peluncuran buku yang bertajuk Pilpres 2024 antara hukum, etika dan pertimbangan psikologis pada Kamis 12 Desember. Ketua PDIP ini mengaku akan bertanggung jawab jika KPK menangkap Hasto. Hasto ditahan, Megawati pasang badan. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya guys. Mantap guys. Ibu Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa akan turun tangan bila sekjennya Hasto ditangkap di kasus Harun Masiku. Maksudnya kayak mana? Mau melindungi koruptor gitu maksudnya? Hah? Biarkan proses hukum saja yang berjalan. Ini takut sama takut ya. Kalau memang dia tidak bersalah, gak usah takut. Hadapi saja proses hukumnya. Gak usah pakai turun tangan segala. Turun tangan mau ngapain gitu loh. Aku heran guys. Ya, gak usahlah pasang-pasang badan. Kalau yang namanya korupsi di Indonesia harus diberantas. Jangan malah dilindungi. Ini yang salah. Anak-anak jenderal kawal terus pemerintahan Pak Prabowo untuk melenyapkan korupsi di Indonesia.
Bum, 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 meledak bom. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa namanya? Takut ya Bu Mega ya? Soalnya orang-orangnya banyak yang terlibat. Takutan nih. Kalau dia ditangkap. Emang kamu siapa? Kamu itu cuma numpang nama besar bapakmu, Insinyur Soekarno. Kualitasmu nggak sebanding dengan Soekarno, jauh bahkan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan ancaman kepada KPK. Megawati akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin stage videonya Tribun News. Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, kita tahu bahwasanya KPK itu berdiri di zaman Ibu Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian kalaupun toh benar KPK menahan Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto, bukan berarti Ibu malah balik mengancam KPK. Tetapi saran saya sebagai salah satu rakyat, lakukanlah upaya hukum yang baik dan wajar untuk membantu Bapak Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Jangan sampai Ibu nanti dinilai oleh rakyat Republik Indonesia ingin diperlakukan spesial dari KPK terhadap petinggi-petinggi partai Ibu. Demikian, Bu. Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua ya. Saya pikir tidak ada ancaman di situ ya, bahwa beliau saya yakini merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang kelima, anak dari almarhum Insinyur Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum. Ya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Tuh, Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Katanya. Semakin tua perilaku nenek ini semakin lucu banget. Kok dia ngurusin makan siang gratis yang dicanangkan oleh Pak Prabowo? Bukan ranahnya nenek mengurusi makan siang gratis. Itu programnya Pak Prabowo. Ngapain nenek ngurusin makan siang gratis? Tak berguna, Nek. Tak ada gunanya nenek mengurusi hal seperti itu. Nenek itu berkaca dikit lah. Selama nenek menjadi presiden, banyak aset di negara ini dijual semua ke luar negeri. Termasuk pulau, Indosat, dan masih banyak lagi. Nenek itu janganlah lempar batu sembunyi tangan. Seolah yang paling benar, seolah yang paling hebat, padahal nol besar. Jadi nenek itu tidak bisa membantu orang lain, minimal jangan membuat gaduh lah orang lain. Karena kami pusing nih melihat tingkah laku nenek itu, kok bisa nenek berkata hal seperti itu. Makan siang gratis Pak Prabowo gimana konsepnya? Seharusnya nenek itu berpikir dulu, dicerna dulu cara ngomongnya gimana ya kan. Jadi tidak pusing melihatnya. Seharusnya nenek itu berpikir dulu lah sebelum berbicara. Orang partai PDIP aja yang nenek tempati saja tidak benar, kinerjanya gimana lagi? Bu Mega. Apa? Ibu tahu nggak?
sebentar lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mewujudkan program utamanya, yaitu makan siang gratis. Ibu jadi bingung gitu sebagai rakyat ini gimana ceritanya ya. Nah, kan ibu juga pernah jadi wakil presiden ya. Ibu juga pernah jadi presiden. Kenapa waktu itu aja gak ngurusinnya gitu loh? Kok tiba-tiba sekarang minta rumah apa gimana itu ceritanya? Gitu Bu ya. Saya bingung ini sebagai rakyat nih melihat kata-kata ibu ini hari ini gitu loh. Ya. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Gini ya Bu, dengerin ya Bu Ketum. Tadi Bu Ketum ngomong bahwa 10.000 emang dapat makanan bergizi di tengah harga barangnya lagi naik-naik begini. Coba disuruh ngecek anggaran ulang gitu. Mungkin Bu Ketum itu mainnya harus agak jauh dikit gitu ya. Ketika Bu Ketum ingin makan-makan di luar, coba sekali-kali berhenti datang ke restoran di mana harga satu makanannya di atas 50.000. Ya jelas 10.000 nggak ada artinya kalau ngomong masalah makanan di restoran. Coba sekali-kali datang ke warteg, beli makanan di warteg dengan uang 10.000. Udah dapat tuh karbohidrat, dapat protein, dapat lemak, dapat serat. Saya tahu sih, emang Bu Ketum nggak pernah level untuk makan makanan yang ada di warteg. Tapi at least cobalah beli, sekalian bantu-bantu juga kan usaha UMKM supaya setidaknya ada lah daripada Bu Ketum untuk bantu mereka beli makanannya. Atau mungkin gini, kalau misalnya Ibu Ketum mau belanja, jauhin dikit mainnya, jangan sebatas belanja di supermarket. Sekali-kali datang ke pasar tradisional. Bedain harga barang di supermarket dengan harga barang di pasar tradisional. Ya biar tahu kan selisihnya berapa puluh persen tuh harga barangnya. Ya tapi saya tahu sih kan nggak pernah level untuk nginjek pasar tradisional. Atau mungkin kalau misalnya emang Bu Ketum pernah belanja di pasar tradisional, coba sekali-kali belanja barang bukan dengan eceran, tapi beli secara grosir, datengin pedagang sembako yang grosir, biar tahu gitu loh selisih harganya kalau beli barang secara eceran dan secara grosir itu udah akan beda jauh. Jadi kalau nggak pernah main yang lebih jauh lagi dibandingkan cuman ke restoran, supermarket, coba sekali-kali dicoba dulu baru ngomong gitu. Saya ngomong semua ini bukan karena saya dukung Pak Prabowo, bukan karena saya pendukungnya Pak Prabowo, atau bla 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 bla. I know what I said was harsh, tapi Bu Ketum, saya bisa ngomong seperti ini karena saya menjalankan semua yang saya sampaikan tadi setiap harinya. Saya belanja barang secara grosir, saya belanja barang itu untuk diolah, untuk saya jual kembali dalam bentuk makanan jadi, dan saya 10.000 masih bisa provide nasi, masih bisa provide sayur, masih bisa provide tempe, telur, bahkan ayam. Jadi kalau misalnya Bu Ketum nggak pernah menjalankan sendiri setiap harinya, coba sekali-kali dijalankan. Atau mungkin kalau nggak sanggup jalankan ya seperti saya bilang tadi, datang ke warteg, cek di warteg 10.000 Bu Ketum itu dapat apa aja. Jadi apalagi pengolahan makanan ini nanti akan dilakukan secara massal. Udah belanjanya secara massal, dikerjakannya massal, otomatis cost-nya juga akan tertekan. Jadi 10.000 itu sudah sangat worth it untuk kasih makanan anak-anak, porsi anak-anak dengan gizi yang cukup baik. Coba sekali-kali jauhin mainnya, jangan sebatas restoran dan supermarket. Terima kasih. Halo sedulur, piye kabare? Wis roh videone Mbah Mega burung sing marah-marah ya terkait Pak Sulipi. Yo wis rasa kesuwen, aku tak madang sik sampean nonton Mbah Mega. Yo to aku tak melu ngrungokne donobar Mbah Mega lucu-lucune iki. Jal puter ae suwen kok. Terlur. Saya ini sampai bingung. Apa Mbak? Lah saya iki opo yo salahe? Kan gitu toh, sebagai manusia biasa. Saya nanya, ngomong maunya sama Kapolri. Loh, saya warga negara nggak? Saya kan gitu. Ada, boleh deh cari tayangannya, terbuka. Karena katanya saya mengintimidasi Kapolri. Iya. Intimidasi? Oh iya, saya kalau ngomong emang gini, tapi cespleng gitu loh. Cespleng kayak obat? Artinya enggak
manis-manis enggak. Ada seminggu barang di. Kenapa? Lo itu kebenaran. Bener, orang kan sekarang senengnya poles-poles. Mangan ora poles. Saya enggak. Ngawur, Karena man. bukan buat saya. Bagi diri saya sudah selesai. Ini bangsa dan negara saya. Titipan dari bapak saya. Negarane kok titipan nih lho. Omongan saya nggak mau didengarkan nggak apa-apa. Sik, Tapi pause. Kok iso negara titipan? Jari sopo iki negara titipane bapak? Iya to. Kabeh iki ora gur Bapak Soekarno sing berjuang. Kok iso negara iki titipan lah mbahku mbiyen kuwi melok tembak-tembakan dor. Iya to. Tanpa rakyat yo. Mbah, pira merdeka kuwi. Kandhani kok nganti ngono kae lho. Mbahe sing delok iki sedulur-sedulurku ya padha melu berjuang. Kabeh ya mbahane nitipne ning anak putune aku sampean. Ora negaramu tok iki, Mbah. Yo negaraku bareng. Kok yo aneh temen. Puter meneh apa ora lur, tapi yo jan daripada tak puter mangan kurang entek-entek nggo. Dadi ra nafsu aku krungu omongane Mbah Mega iki. Yo to. Lah piye? Jari negara iki titipane bapake lho. Pemilik bangsa katanya Mbah Mega. Iki jan angel. Pemilik bangsa itu rakyat, Mbah. Bukan gonmu.